Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan PBL kami yang berjudul Transformasi Akuntansi Manajemen di Era Digital dan Artificial Intelligence, Peran, Keterampilan, dan Tantangan Etika. Rencana kelompok kami untuk PBL kali ini yaitu sebuah artikel jurnal yang bertema Accounting Future dan Manajemen Accounting with AI. Anggota kelompok kami terdiri dari Wendy Tan, Enzi, Suryanti, Dita Derliliana, dan nama saya Feni. Saya akan menjelaskan latar belakang. Fenomena kemajuan digitalisasi dan AI telah mendorong perubahan besar dalam operasi bisnis, khususnya di bidang akuntansi manajemen. Maka terlihat dampak peran AI dalam operasi bisnis dari kemampuannya mengotomatisasikan tugas-tugas rutin seperti penginputan data dan pengelompokan transaksi yang berdampak pada peningkatan efisien, akurasi, dan integritas proses kerja. Akibat otomatisasi ini, fokus akuntan bergeser dari aktivasi administratif menuju analisis strategis berbasis data. Transformasi ini menjadikan akuntan sebagai mitra strategis yang berperan dalam pengambilan keputusan bisnis dan pengembangan nilai organisasi. Namun, muncul pula kebutuhan peran baru seperti perancang dashboard, manajer otomatisasi, dan ahli AI untuk mengelola kolaborasi manusia dan AI. Di sisi lain, fenomena ini juga menghadirkan tantangan etika, terutama terkait privasi data, keandalan sistem, dan tanggung jawab profesional dalam penggunaan teknologi AI. Kemudian kesenjangan penelitian dan riset kelompok kami. Yang pertama, kesenjangan dari metodologis dan empiris. Penelitian mengenai penerapan AI dalam akuntansi manajemen masih bersifat konseptual, sehingga memerlukan kajian empiris yang lebih mendalam dan terencana. Yang kedua, kesenjangan dari perilaku dan kepercayaan. Kajian mengenai pengaruh kepercayaan dan bias individu terhadap penerima hasil prediksi AI dalam proses pengambilan keputusan masih sangat terbatas. Yang ketiga, kesenjangan dari keterampilan dan kurikulum, yaitu perubahan peran akuntan akibat adopsi AI belum diimbangi dengan pembaruan keterampilan dan kurikulum pendidikan akuntansi yang sesuai. Yang keempat, kesenjangan teknis dan fungsional. Pemahaman mengenai algoritma AI yang paling tepat untuk berbagai fungsi akuntansi masih kurang, terutama dalam konteks peramalan neraca. Baik, sekarang saya akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu fokus penelitian dan juga tujuan penelitian. Fokus penelitian artikel kami itu menganalisis pengaruh penerapan teknologi AI terhadap transformasi praktik dan fungsinya akuntansi manajemen, peran dan keterampilan yang diperlukan, dan juga tantangan etika organisasi yang menyertainya. Untuk tujuan penelitian kami, itu agar kita bisa mengetahui dampak penerapan AI terhadap akuntansi manajemen. Fokus dan tujuan ini secara langsung mengatasi kesenjangan penelitian yang ditemukan. Perlunya analisis komprehensif mengenai konsekuensi AI terhadap akuntan manajerial, yang saat ini masih terfragmentasi dan konseptual. Sekarang saya akan menjelaskan slide berikutnya, tinjauan pustaka. Bagian ini menjelaskan kerangka teoretis dan temuan-temuan kunci dari literatur yang relevan mengenai dampaknya artificial intelligence ataupun digitalisasi terhadap akuntansi manajemen. Tinjauan pustaka dari artikel kami dapat disimpulkan menjadi 3 poin. Poin pertama, digitalisasi dan AI sebagai kekuatan disruptif, di mana dia menjelaskan peran AI dalam mengubah fungsi akuntansi manajemen. Dari kemampuan AI yang bisa memproses data besar, fungsi akuntansi manajemen menjadi lebih luas. Poin kedua, transformasi peran dan risiko di skilling. Di sini dia menjelaskan pergeseran peran dan keterampilan, di mana terdapat konsensus akuntan manajemen perlu memperoleh keterampilan IT lanjutan. Oleh sebab, peran akuntan di sini bertransisi dari sekadar pelapor nilai menjadi mitra bisnis strategis yang menyajikan wawasan berbasis data untuk pengambilan keputusan. Yang terakhir, keterampilan masa depan dan kesenjangan kurikulum. Di sini terdapat tantangan etika utama, di mana terdapat keterbatasan penelitian mengenai dinamika kepercayaan antara manajer dan laporan perkiraan yang dihasilkan oleh mesin AI. Halo, di sini saya akan menjelaskan pada bagian kerangka konseptual. Transformasi akuntansi manajemen di era digital dapat dilihat dari 3 pilar utama. Yang pertama, transformasi praktik dan fungsi akuntansi manajemen, di mana AI, Big Data, dan Machine Learning mengotomatisasi tugas rutin seperti pengumpulan dan pemrosesan data, sehingga akuntansi menjadi lebih efisien dan berfokus pada penyediaan informasi strategis. Yang ada transformasi peran dan keterampilan akuntan. Adanya otomatisasi ini dapat mendorong akuntan untuk bergeser dari administrasi menjadi mitra bisnis strategis dengan keterampilan yang baru, seperti analitik data, pemrograman, dan pemahaman algoritma. Ketiga, yaitu tantangan etika dan organisasi, yaitu perlunya tata kelola AI yang menjamin transparansi, objektivitas, privasi, akuntabilitas, serta kepercayaan agar teknologi ini dapat digunakan secara adil dan bertanggung jawab. Ketiga pilar ini saling melengkapi,
sebagai panduan menghadapi transformasi akuntansi manajemen di era AI. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada proposisi penelitian. Pada proposisi yang pertama menekankan bahwa penerapan teknologi AI untuk otomatisasi tugas rutin dan analitik prediktif dapat mempercepat transformasi akuntansi manajerial menjadi fungsi pendukung keputusan strategis. Namun dampaknya sangat dipengaruhi oleh kesiapan digital dan kolaborasi antara tim akuntansi dan IT. Hal ini sejalan dengan beberapa literatur terdahulu seperti Abbas pada 2025, Anderson pada 2020, dan beberapa peneliti lainnya. Kemudian pada proposisi yang kedua menyatakan bahwa keterampilan teknis lanjutan seperti analitik data, pemrograman, dan pemahaman algoritma menjadi kunci perubahan pada peran akuntan sebagai strategi bisnis partner. Namun keberhasilan ini bergantung pada kemampuan menyeimbangkan keterampilan teknis dengan human judgment dan soft skill agar peran akuntan tidak tergantikan dan melemah akibat ketergantungan berlebihan pada teknologi dengan di-skilling. Hal ini juga didukung oleh beberapa studi, misalnya Arkipoka pada 2024, Balatin pada 2024, dan seterusnya. Kemudian pada profesi yang ketiga berfokus pada pentingnya tata kelola AI yang jelas dengan adanya explainable AI, yaitu AI harus bisa menjelaskan cara kerjanya dan akuntabilitas bersama AI dan manusia. Jika terjadi kesalahan yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap laporan dan prediksi AI. Hal ini membantu mengatasi risiko etika dan mengurangi ketegangan peran antara fungsi akuntansi dan IT sejalan dengan sejumlah literatur terdahulu, contohnya Cuk pada 2025 dan Lenhard pada 2022, serta peneliti lainnya yang juga relevan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan penelitian. Penelitian kami menggunakan metode kualitatif melalui tinjauan pustaka sistematis yang disebut dengan systematic literature review. Sederhananya, kami mengumpulkan dan menganalisis secara sistematis mengenai dampak penelitian artificial intelligence terhadap profesi akuntansi manajemen dari berbagai penelitian yang telah ada sebelumnya. Tujuannya untuk mengidentifikasi dan mendapatkan pemahaman terkini terkait topik yang akan kami teliti. Selanjutnya mengenai metode pengumpulan data. Sesuai dengan pendekatan tinjauan pustaka sistematis, kami menggunakan metode studi dokumentasi yang dapat memberikan dasar teori yang kuat dan menemukan temuan yang relevan dengan topik penelitian kami. Data yang kami peroleh dengan data sekunder, data yang telah tersedia sebelumnya, melalui artikel jurnal, laporan penelitian, dan publikasi profesional. Fokus utama kami pada jurnal akademik karena telah melalui peer review, yaitu proses pengecekan oleh para ahli sebelum jurnal diterbitkan. Salah satu sumber yang kami gunakan adalah jurnal Abbas tahun 2025 yang telah terindeks Scopus sehingga kredibilitasnya tinggi. Pengumpulan data juga dilakukan secara terstruktur melalui pencarian artikel di Google Scholar, Mendeley, dan lainnya. Dari proses pencarian awal, diperoleh 35 artikel. Kemudian semua artikel akan diseleksi dan terdapat 10 artikel yang tereliminasi karena tidak memenuhi kriteria seperti kesesuaian topik, kredibilitas sumber, dan kekinian publikasi dari tahun 2020 hingga 2025. Dan akhirnya tersisa 25 artikel yang relevan untuk dianalisis. Dengan cara ini, kami dapat mengumpulkan literatur yang relevan dan berkualitas untuk mendukung penelitian kami. Baik, saya akan menjelaskan slide instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini adalah artikel jurnal akademik dan literatur relevan yang lolos kriteria seleksi ketat, seperti telah melalui peer review yang rigor. Literasi ini berfungsi sebagai data sekunder yang kemudian akan dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola dan tema. Berikutnya, metode analisis data. Kami menggunakan teknik qualitative content analysis untuk menafsirkan isi dokumen secara kritis dan sistematis mengenai pola utama terkait peran dan tantangan AI dalam akuntansi manajemen. Terstruktur dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, reduksi data, menyeleksi dan memilih informasi yang relevan. Yang kedua, kategorisasi, yaitu mengelompokkan berdasarkan tema topik kami. Yang ketiga, interpretasi data, yaitu menganalisis pola temuan dan menghubungkannya dengan teori yang ada untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual. Kami juga menggunakan NovoLM untuk membantu mengorganisasi literatur secara sistematis dan meminimalkan potensi bias interpretasi dari pihak peneliti. Itu saja mengenai artikel jurnal kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan kalimat pengucapan kami. Kami sangat apresiasi setiap feedback yang diberikan, karena saran dan kritikan dari Bapak Ibu akan membantu perkembangan artikel jurnal kami ke depannya. Sekian video presentasi ini. Terima kasih.